Tidak ada alat transportasi yang boleh berjalan jika dia tidak mempunyai kemampuan mengurangi kecepatannya, termasuk si regulatornya. Kalau ada penuntutnya yang pandai mengatakan bahwa pemerintah tidak membuat aturan mengenai kapal-kapal yang mempunyai kemampuan mengurangi kecepatannya, semua masuk penjara rame-rame, Pak. Kenapa ya? Kayak pusing banget. Ini loh mas, nih, tongkang nabrak lagi. Lah, kemarin bukan Palembang juga promosi Palembang. Iya sekarang nih beda lagi jembatannya mas, main lalang. Oh, yang lalang. 100 miliar lebih itu ya? Iya, nih kalau dari berita 135 miliar mas. Iya, tadi nggak nunggu giliran aja loh. Kemarin itu Clara Banyuasin. Bisa-bisa punya dondang loh. Bisa-bisa Iya. tukar lagi. Ah, bisa sama jembatan. Itu gimana ya? Ini masalahnya tongkang nabrak lagi nggak selesai beritanya nih. Gimana kira-kira tuh ada solusinya nggak sih mas? Pastinya ada dong, kan namanya setiap masalah muncul pasti ada solusinya. Iya sih. Gimana kalau kita undang aja pakar maritim? Cocok kamu? Cocok sih itu. Jadi kitanya juga nggak bingung harus kayak gimana gitu kan. Cari solusi sendiri. Betul. Oke deh. Udah kita kontak aja ya. Boleh. Oke rekan-rekan semua, kali ini tuh sudah kedatangan pakar maritim yang sudah kita hubungi tadi pagi, Kapten Jenderal Arifin Hasibuan. Apa kabar, Gen? Baik, selamat siang Pak Alvin. Selamat siang deh. Saya lihat di story WhatsApp kayaknya sering naik gunung nih, Cap. Sebulan bisa 3 kali. Oh iya, saya karena kalau lihat laut terus saya sedih Pak. Di mana-mana kecelakaan, kapal, tabrakan, semuanya. Kalau di gunung jauh lebih nyaman. Mantap. Kita ngomong-ngomong soal laut dan pelayaran ya. Ini kan baru ini ada berita tentang lagi-lagi tongkang menabrak jembatan dan sekarang pun jembatannya sampai rubuh. Bagaimana pendapatnya tentang itu? Ya kalau saya sudah lama membicarakan masalah ini bahwa ini akan muncul di Indonesia potensi dan risiko ini karena kita tidak membuat aturan yang jelas. Jadi ya kalau ditanya pendapat saya ya menyedihkan, kita ini bodoh sekali, tidak belajar daripada sebuah kecelakaan. Ingat ya, dunia membuat SOLAS karena kecelakaan Titanic, dunia membuat Marpol karena kecelakaan kapal tanker di Inggris. Indonesia jembatannya sudah runtuh sekarang ini. Kita kalau nggak bikin perubahan itu nunggu berapa jembatan lagi runtuh Pak, atau sampai nanti semuanya dipenjarakan Pak. Nah kalau dari penjarakan sudah ya, belum lagi nanti si ownernya dikejar pidana mengganti jembatannya, atau bahkan nanti si regulatornya dikejar oleh penyidik umum karena tidak membuat aturan. Jadi kita mesti melakukan sesuatu yang sangat radikal dan cepat untuk memperbaiki keadaan ini. Nah, untuk kan di Indonesia ini banyak ya kecelakaan, tongkang menabrak jembatan, tongkang menabrak pemukiman. Nah, kira-kira itu penyebabnya kalau menurut Cap itu apa ya? Ya kalau ditanya sama saya tentu berbeda ya kalau ditanya dengan kapten kapal yang membawanya. Kalau kapten yang bawa dibilang cuaca buruk. Jadi di Indonesia itu ada kebiasaan yang sangat jelek. Menyalahkan. Kecelakaan apapun selalu disalahkan Tuhan. Cuaca buruk tiba-tiba, angin, semuanya. Yang salah adalah alam. Dia tidak salah. Betul. Apapun nggak yang salah, alam disalahkan. Makanya alamnya marah. Nah begini Pak. Jadi banyak sekali penyebabnya. Kalau Bapak perhatikan ya, mohon maaf saya panggil Bapak ya, Mas Akbar, Mas Alvin ya. Tidak ada alat transportasi yang boleh berjalan jika dia tidak mempunyai kemampuan mengurangi kecepatannya ataupun merubah haluannya. Ingat ya, mobil punya setir, punya rem. Betul, rem. Kereta api punya rem. Pesawat udara tidak punya rem, tapi dia bisa merubah haluan karena langitnya luas. Di laut, kapal bisa mengurangi kecepatan, mesin mundur ataupun merubah haluan. Lautnya luas. Di sungai nggak bisa. Apalagi untuk tongkang yang ditarik oleh takbut di depannya. Maka si takbut di depan itu menarik tongkang di belakang. Apabila takbut itu melihat ada bahaya di depannya,
dia bisa menghentikan mesinnya, dia bisa menyetop tugboatnya, tapi tongkangnya masih jalan menabrak dia. Maka itu nggak akan pernah bisa selesai, nggak akan pernah bisa habis masalah ini selama tugboat dan tongkang rangkaian ini berjalan tanpa kemampuan mengurangi kecepatannya, gitu. Nah, kalau di dunia yang lebih waras, ya saya bilang seperti di Eropa Utara atau Amerika, mereka tidak towing tongkang di dalam sungai, Pak. Mereka taruh di belakang, tongkangnya didorong. Mereka push dari belakang. Mereka dorong dari belakang. Oke. Sehingga kalau mereka mau mengurangi kecepatan, tinggal kurangi kecepatan tugboatnya. Kan tongkangnya diikat di depan. Betul. Kalau mereka mau mundurkan, mereka mundurkan. Kan sesimpel itu. Yes. Ya, kalau kita tidak bisa menarik dari depan, kita dorong dari belakang. Nah, di kita karena dari zaman bahela belum ada jembatan, belum ada rumah di sungai-sungai, orang pikir kita towing, sampai sekarang masih towing. Jadi ingat, kejadian ini saya tidak mendoakan ya, tapi akan terus berulang, pasti. Jadi ya, kalau kita tidak membuat sesuatu perbaikan, ya saya pikir bangsa maritim yang sangat terbelakang sekali. Nah, itu yang kita nggak inginkan. Oke, tadi kan Cat bicara rem belum. Jadi kendaraan di tol itu semua memiliki rem. Iya. Terus kalau di laut, kira-kira langkahnya Cat mengatasinya? Oke, di laut itu kalau kita melihat ada potensi bahaya, langkah pertama biasanya merubah haluan Betul. ke kanan atau ke kiri, umumnya ke kanan. Lalu kalau itu juga tidak cukup, mereka akan mengurangi kecepatan atau menghentikan laju kapalnya, atau memberikan mesin mundur sehingga kapal stop di laut. Tapi kalau di sungai, dia tidak bisa enak-enak berbelok ke kanan, dia tabrak rumah orang. Karena kanan kiri tadi ada rumah. Ya terbatas, lebarnya sungai terbatas. Sementara tongkang ditarik sama tugboat itu rangkaian itu bisa 300 meter, Pak. Panjang tongkang misalnya 90, talinya 100. Maka itu panjang, kalau dia mau berputar dia butuh tempat yang besar sekali. Makanya kalau dia di towing, dia tidak bisa berputar balik. Lalu untuk mengurangi kecepatan juga tidak bisa. Karena yang punya mesin di depan, maka dia bisa mengurangi kecepatan dirinya sendiri. Tapi tongkangnya tetap jalan. Karena didorong sama arus. Yes, betul. Maka ini adalah sesuatu yang tidak disadari, adalah bahaya yang memang sudah dari hari ke hari kita anggap bahwa itu adalah takdir, nggak bisa diapa-apakan lagi, memang sudah seperti itu. Padahal tidak. Silakan didorong, Pak. Itu kita coba perlu mencontoh, tidak perlu menciptakan ilmu yang canggih-canggih. Contoh aja dari Eropa dan Amerika Utara, didorong, Pak. Seperti itu. Oke, tadi kan Cap juga sudah jelaskan kan penyebabnya itu, kalau orang awam bilangnya remblong lah ya, seperti tadi yang sudah jelaskan. Nah, jadi kira-kira apa saja langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mencegah kejadian itu dapat terjadi lagi? Oke, jadi ini bukan cuma persoalan kapal dan jembatan ya. Ini persoalan yang sangat kompleks. Jadi ini akan melibatkan banyak stakeholder. Tidak cuma pemilik kapal, pelaut, pemerintah dalam hal ini Hubla, juga pemerintah daerah dan pihak-pihak lainnya. Jadi kalau saya bisa membaginya, kita bagi kewajiban-kewajiban ini ke beberapa pihak. Tentu yang paling berwenang terhadap kegiatan pelayaran adalah Hubla, Perhubungan Laut. Jadi nomor satu, harus dibuat aturan kapan kapal boleh ditowing, kapan kapal harus didorong. Di sungai ya. Kalau di laut silahkan, lautnya bebas ya. Di sungai mesti ada aturan yang menyebutkan kapan dia mesti didorong, kapan dia mesti ditowing. Itu jelas. Yang kedua, harus ada SOP. SOP jam berapa dia boleh jalan, aturannya, draftnya berapa dalamnya, berapa kecepatan arus yang dia boleh berjalan, lalu kapan dia mesti berhenti, kapan dia mesti menunggu. Itu mesti dibuat aturannya. Jadi tidak bisa kapal jalan-jalan aja tanpa ada yang memonitor. Lalu yang berikutnya adalah monitor. Jadi di tempat-tempat yang maju itu ada yang namanya reporting point. Saya mesti report di sini. Lalu pergerakan saya di sungai juga dimonitor, ya, oleh yang namanya VTS. Lalu juga saya mesti melihat rambu-rambu yang ada. Misalnya pemerintah membuatkan, di tikungan ini dikasih rambu merah, artinya saya mesti stop karena ini adalah tikungan. Akan ada tongkang yang datang dari sebelah sana, ada 3 atau 4. Jadi kita tahu. Nah itu mesti dibuat. Ini adalah pekerjaannya dinas navigasi. Bahwa ini adalah infrastruktur yang sama dengan kebutuhan rambu-rambu di jalan raya. Di sungai mesti dibuat, Pak. Harus itu, Pak. Nah yang berikutnya adalah keterangan kekuatan arus. Jadi itu harus bisa dilihat di display, nggak susah.
Di pinggir sungai ada keterangan digital monitor kecepatan arus 2 knot, 3 knot, sehingga dia tahu ini aman apa enggak buat saya. Lalu juga tentu dia mesti memberikan tanda. Sekarang kita suka melihat ada kapal lewat kolong jembatan tapi nyangkut, maka harus ada tanda yang memberikan informasi berapa air draftnya, berapa jarak dari permukaan sungai ke bawah jembatan, sehingga si kapal tahu, oh sekarang saya nggak boleh lewat karena terlalu sedikit draftnya, maka saya nunggu air surut sedikit nantinya, maka ini mesti menunggu. Nah, untuk menunggu juga di kedua sisi sungai mesti dibuat yang namanya dolphin, waiting dolphin. Jadi dia menunggu, harus ikat. Jangan kayak sekarang semua lego jangkar di tengah sungai, Pak. Kalau Bapak lihat di Samarinda itu seperti metro mini yang berantakan seenaknya di pinggir jalan, Pak. Sehingga untuk kapal-kapal yang mau lewat mereka mesti zigzag, Pak. Ini juga adalah bahaya yang sembunyi, Pak. Jadi mesti dibuatkan oleh pemerintah. Bahwa itu nanti misalnya ada biayanya, silakan saja. Nah, lalu yang berikutnya adalah sampai sekarang nggak diatur berapa bobot tongkang yang boleh ditarik oleh kapal dengan kekuatan mesin sekian. Umumnya kan kita pakai 2000 kita konotasikan adalah kurang lebih 20 ton bola kur. Beban di belakangnya dia bawa displacement misalnya 8.000 ton. Apakah 2000 menarik 8.000 ini bagus di saat cuaca tenang? Lalu apakah juga dia bagus atau baik di saat cuaca anginnya kencang? Makanya kita sering mendengar tongkang dilepas, cuaca buruk. Sebenarnya bukan cuacanya buruk, takutnya terlalu kecil, Pak. Mesinnya tidak kuat. Sama dengan truk odol di tanjakan, dia salahkan tanjakannya, Pak. Padahal mesinnya tidak kuat karena bebannya terlalu berat. Sesimpel itu. Jadi kalau dibilang ya kita primitif masih, Pak. Ya, kalau di kapal jelas antara DWT sama mesin itu sudah dihitung sama kelas. Kalau tongkang tidak, dia dibuat terpisah. Lalu yang berikutnya adalah ini, Pak. Kita membuat takbut itu umumnya hanya untuk pull, towing, tapi tidak untuk push. Sehingga semua merasa bahwa untuk kegiatan push maka saya mesti bagaimana. Nah, jadi orang banyak berpikir bahwa membuat takbut memang mesti begitu sudah takdirnya. Padahal tidak. Ya, kita tahu di negara-negara maju ataupun kita sekarang sudah mulai ke arah sana membuat kapal seperti ini, kapal dengan kemampuan towing dan pushing yang sama baiknya untuk kegiatan-kegiatan seperti ini. Nah, itu kurang lebih yang kita bisa lakukan untuk menghindari potensi atau resiko kapal menabrak jembatan. Dan yang paling penting lagi adalah dari pemerintah daerah bahwa di sekitar kaki jembatan itu minimal mereka mesti membuat protection atau kalau bisa didangkalkan sehingga apapun yang terjadi kaki jembatannya terlindungi. Demikian. Baik. Dari poin-poin tadi yang Kek sudah berikan itu kan cara-cara antisipasinya, kira-kira siapa saja gitu yang bertanggung jawab untuk meminimalisir atau menghilangkan Jadi ini adalah kalau orang bilang safety is everybody's business. Jadi keselamatan adalah bisnis semuanya. Nah, yang sekarang ini yang paling menyedihkan selalu setiap ada kejadian seperti ini, nakoda dipidanakan, Pak. Bahkan di Jambi kemarin kapal tongkang lewat itu dilempar bom molotov, Pak. Jadi kapal sudah dianggap sebagai musuh masyarakat karena dia merusak infrastruktur milik pemerintah daerah. Ini menyedihkan sekali. Jadi kalau dibilang siapa yang bertanggung jawab, pada skala kecil tentu nakoda. Si nakoda yang malang ini bertanggung jawab terhadap keselamatan kapal, awak kapal dan muatannya. Tapi nakoda ini adalah seseorang yang hidup di dalam atmosfer yang memang sudah jelek, tidak diatur, tidak ada regulasinya. Si pemilik juga mengatakan kepada nakoda ya memang sudah seperti itu. Tidak ada orang yang memikir bagaimana membuat alat transportasi yang lebih safe lagi. Jadi kalau dibilang ini, siapa saja yang bertanggung jawab, siapa saja yang berkompeten untuk memperbaiki keadaan ini, yang pertama adalah pemerintah sebagai regulator, artinya perhubungan laut. Kedua, para pemilik kapal. Ayo Pak, Bapak bikin takbut sama tongkang, ya berpikirlah lebih baik lagi. Memang enak sekarang ini, tapi ingat, begitu Anda mesti mengganti jembatan 500 miliar, siap-siap Anda menangis. Lalu siapa lagi? Asosiasi daripada pemilik
kapal, asosiasi daripada pelaut. Kalau si pelaut mengatakan saya tidak mau lagi berada di atas park and barge, maka pelaut punya power yang bisa merombak industri ini menjadi lebih baik lagi. Cuma kan masalahnya pelaut adalah ya mereka ya daripada mereka berisik-berisik mereka naik aja sudah daripada nggak makan. Nah keadaan inilah yang nantinya yang kami khawatirkan kalau sampai terjadi disaster ya seperti yang ada di Baltimore ya, atau yang kemarin di jembatan P6 di Palembang. Kalau sampai korbannya banyak, itu akan banyak yang masuk penjara. Termasuk si regulatornya. Kalau ada penuntutnya yang pandai mengatakan bahwa pemerintah tidak membuat aturan mengenai kapal-kapal yang mempunyai kemampuan mengurangi kecepatannya, semua masuk penjara rame-rame, Pak. Nah, itu kita kalau bisa kita hindari. Tapi masalah yang sangat kompleks sekali dan harus cepat-cepat sudah diatasi. Oh ini kompleks, Pak. Ini bukan cuma satu pihak, Pak. Ini mesti rame-rame. Gitu ya? Oke, paham. Mantap ya? Mantap. Kalau Mas Akbar dan Alvin paham, saya rasa teman-teman di pemerintahan akan jauh lebih paham lagi. Ya? Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan kita semua bisa paham dan aware lah dengan permasalahan-permasalahan ini yang sangat serius sih kalau menurut kami juga ya. Sangat serius. Dan harus segera diatasi karena kita nggak mau jembatan di negeri kita terkecil makin lama makin ketabrak lagi gitu. Betul. Selain dari sisi safety juga kan di situ ada sisi dari finansialnya ya. Jadi ada kerugian entah dari Pemerintah daerah, ya, masyarakatnya pun Nggak bisa berpergian, ya. Nah, ya kita the next one adalah Samarinda, Pak. sama itu. Ya, pemerintah di sana belum aware. Oke. Jadi kan Bapak melihat ini tongkang nabrak jembatan ini lumpuh ya. betul. Satu ya. Sekarang kalau misalnya jembatan tidak lumpuh, tapi tongkangnya yang tenggelam Dan menghalangi jalur di kolong jembatan, maka nggak ada lagi kegiatan transportasi sungai. Banyak resikonya, Pak. Ya. Oke ya. Oke, baik semuanya. Mungkin itu saja yang dapat kami diskusikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih banyak kepada Kerjenal atas Terima kasih. kesempatan dan waktunya. Terima kasih. Oke, kita tutup podcast hari ini. Salam maritim. Salam maritim. Salam berarti.